Kemudian dia masuk Masjid Nabawi, ketemu Rasulullah. Rasulullah melihat di tumitnya ada bagian dari tumitnya itu tidak terbasuh oleh kaki, oleh air sebesar jempol tangan. Berkisah sama ini. Rasulullah pensel, maka Rasulullah perintahkan dia untuk mengulangi wudunya. Kembalilah wudunya bersih. Nah, Rasulullah itu ada masih ada lagi seperti itu. Milo, kita mencoba untuk memperbaiki kualitas wudu karena ini ibadah yang ringan, tetapi celaka bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu dengan api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis itu ringkas. Kalimat itu namun 4 kata. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu dengan api neraka. Nah, kita berarti pelajaran hadis ini, makanya kita hubungkan kalian ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala. Kita awali dulu Bapak-Bapak sekalian dari rawi hadis. Hadis ini diriwayatkan dari 3 orang sahabat yang terkenal. 3 orang sahabat yang terkenal. Yang pertama adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat Nabi yang pertama kali menulis hadis. Jadi ketika para sahabat itu mereka berlomba-lomba untuk mendengarkan hadis Rasulullah, kemudian menyimpan hadis itu dengan hafalan mereka, Abdullah bin Amr bin As tidak. Dia justru mencatat apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah. Kalimat hadis yang entah itu hadis dari orang lain atau langsung dari Rasulullah, beliau langsung catat. Sampai-sampai catatan lembaran-lembaran hadis yang berhasil dicatat oleh beliau itu terkumpul dalam satu kumpulan namanya As-Sahifah As-Sadiqah. Itu satu kumpulan. Meskipun dulu belum ada kertas ya, adanya mungkin di daun, mungkin di kelapa korma, di macam-macam lah. Itu kumpulan-kumpulan itu kemudian beliau catat, beliau kumpulkan dan Sahifah As-Sadiqah, dan itu menjadi sesuatu yang diburu oleh para ulama hadis. Jadi kalau ada yang cari hadis ke Abu Hurairah ya ketemu dengan Abu Hurairah, nanti beliau suruh melaporkan. Tapi kalau Abu Hurairah dikasih enggak, ini tulisannya nih, katanya ini. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan cara mencatat. Saat ini mencatat itu mungkin sebagian kecil kita mencatat karena sekarang sudah terpakili dengan live streaming. Live streaming ini kan, ya apa namanya? Kalau mencatat itu apa namanya bisa kita ingat dengan tulisan. Tapi kalau live streaming ini suaranya, wajahnya, semua suasana saat itu bisa kita lihat 10-15 tahun ke depan. Dan ini menjadi salah satu amal jariah. Mencatat juga begitu, mencatat juga bagian dari amal jariah. Apalagi kalau bapak-bapak penjenengan misalnya membukukan catatan pengajar itu jadi sebuah buku yang dicetak, nah, itu juga menjadi amal jariah. Nah, makanya dari sisi dakwah, live streaming tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya, itu menjadi amal jariah, menjadi amal soleh. Apalagi kita bisa ikut menge-share, berbagi pada orang lain. Semakin banyak orang melihat dan termotivasi dengan itu, maka itu potensi pahala yang luar biasa dan tidak terbatas hanya pengajian. Misalnya penjenengan punya trik bagaimana cara membuat telur asin dalam waktu 3 jam ya. Penjenengan videokan, penjenengan upload di YouTube sehingga banyak orang termotivasi, akhirnya banyak manfaat, makanya kebaikan itu akan mengalir terus. Jadi tidak terbatas hanya pengajian. Apapun yang sesuatu yang baik itu ketika kita berbagi pada orang lain, maka akan menjadi potensi amal jariah. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As. Nah, terus Abdullah bin Amr bin As ini menjadi pesaing berat Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah itu kuat di hafalan, ya, ada
sekitar 5.000 lebih hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Semuanya berbasis hafalan. Tapi Abdullah bin Amr bin As tidak, tulisan. Makanya beliau dipuji oleh Abu Hurairah dalam urusan catatan dia kalah. Hafalan menang Abu Hurairah, tapi urusan catatan kalah. Nih, kemudian yang ketiga, Abu Hurairah ini nama aslinya itu bukan Abu Hurairah, tapi Abdus Syamsi, hamba matahari, hambanya matahari. Abdus Syamsi, hambanya matahari. Beliau Abu Hurairah ini suatu hari mengembala kambing, mengembala kambing. Zaman dia ini ulama-ulama itu, Nabi itu mengembala, betul awam ya, betul asor. Jadi saat ini kadang-kadang ya, Nabi aja mengembala, betul minder ya. Betul nangsor tadi. Saat ini Jogja, Sewanton. Sewanton angon. Jogja angon terus dari kagak. Kayaknya kan. Lah, saking jumlahnya kakak, dari situ ya dia. Mereka anak ya udah. Jadi mau nulis wajib. Nabi Musa aja ngakon hasil lamar putrane Nabi Su'aib iki kudu angkon 10 tahun iki, Pak. Ribet. Makanya terus ya Allah sih. Ya. Kamu boleh melamar putrimu tapi syaratnya kudu gelem angkon terus 10 tahun. Nek terus sapi ya kudu teratur. Oh, betul itu apa? Katanya 10 tahun. Ini Nah, Abu Hurairah itu anak kudus, jadi dia mengembala kambing. Di suatu ketika beliau melihat ada seekor anak kucing. Nanti pas nunggu kambing itu sedang makan rumput. Loh, kok iya anak kucing? Tertariklah dia, diangkat, digendong. Terus dibawa pulang. Besok kalau dia masuk gembala lagi dibawa lagi. Nah, sampai pada suatu hari ketika menggembala kambing itu Rasulullah besok. Kemudian Rasul bertanya, ya Abdus Syams, apa itu? Ya Rasulullah, ini adalah anak kucing. Saya suka dengan anak kucing. Maka Rasul mengatakan, mulai hari ini namamu aku ganti. Bukan Abdus Syamsi lagi, tapi Abu Hurairah, bapaknya kucing. Jadi kan kucing kamu kucing berarti? Enak. Emang tadi asli dia dari Abu Hurairah. Kondang ya. Nah, kalau ini kucing, ini kurang larang nih kucing. Tadi kucing larang, gue kan panganan itu dulu, kandangnya dulu, pasarnya dulu. Bahkan nek rodok ketok seneng dipek sakit. Ini kenal-kenal ini gue. Susu. Nah, ini namanya susu. Jadi dari situ maka memelihara kucing itu tidak apa-apa, sah dan tidak masalah karena air liurnya kucing tidak najis, tidak najis. Cuma saja perlu hati-hati karena kotoran kucing itu ketika kotoran kucing itu membawa virus tokso. Kalau sekali mengeluarkan kotoran itu 60 juta virus keluar. Makanya terus kalian kucing diberikan insting oleh Allah Ta'ala bahwa salah satu ciptaan Allah yang bisa membunuh virus adalah tanah. Virus bakteri itu mati dengan tanah. Buktinya apa? Buktinya orang meninggal dunia itu dikubur. Sayangnya dikubur supaya virusnya mati. Betul jawab. Saya Islam itu mengangkat kubur. Kucing itu dibikin insting oleh Allah karena kamu membawa 60 juta virus. Maka ketika kamu buang apa ya? BAB itu cokan-cokan cari hasil. Nah, itu instingnya itu. Kenapa? Karena begitu ditimbun dengan tanah, mati semua virusnya. Iya, diambil si mampu, berarti tutup lagi. Kecuali kucing dapat atau kena yang kasur gitu lah. Kalau kan bukan enten segitu kali. Itu salah satu pembunuh virus nomor 1. Bahkan apa namanya? Ketika dibandingkan dengan deterjen itu lebih manjur tanah. Dan deterjen itu bisa membunuh sekian
juta misalnya, tapi begitu dengan tanah digosok, tanah dicampur dengan air digosok atau kan bisa membunuh semua virus lebih bersih. Nanti mungkin pertemuan yang akan kita bahas tentang hukum seputar tanah dan hukum fikih seputar tanah karena penting. Rasulullah SAW bersabda kepada kita, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak dibasuh dengan air wudu dengan siksa api neraka. Nah, ini nasihat untuk para sahabat Nabi, tapi juga nasihat untuk kita semuanya. Yang lebih perlu kita perhatikan bahwa nasihat Rasulullah ini aneh. Kenapa? Karena diawali dengan kata wailun, celaka. Tidak semua nasihat Rasulullah diawali dari itu. Nah, maka apa sebenarnya makna wail? Wail, al-wailu hiya al-adabu wal halaku. Kalimat wail itu adalah al-adabu wal halaku. Siksa dan kehancuran, kebinasaan. Siksaan dan kebinasaan. Jadi ketika ada kata wailun, kata yang muncul setelah kata wailun itu pasti sesuatu yang mengarah kepada kebinasaan atau siksa. Artinya kata yang disusun setelah kata wailun adalah sesuatu yang wajib dihindari karena akan membawa kita kepada kebinasaan atau membawa kita kepada siksaan. Maka bukan perkara yang main-main kalau ada kata wailun. Nah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebuah pendapat bahwa wailun itu lembah di neraka. Jadi sebuah lembah di bawah itu yang jurang, maafkan Pak, jurang yang ada di dasar neraka, yang jurang itu bisa ditempuh oleh orang kafir membutuhkan waktu 40 tahun. Dari 40 tahun kita bisa bayangkan terus seluruh neraka itu ada sekitar 40 tahun gitu. Nah, itu wailun. Jadi wailun itu bisa berarti neraka. Ya, lembah jurang neraka bisa jadi siksaan atau sebuah kebinasaan. Intinya jelek semuanya. Nah, maka ketika kita membaca kata wailun baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kita perlu waspada. Oh, ini berarti barang medeni. Kenapa? Karena diancam dengan siksaan. Hati-hati. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dengan sangat mesani, kata wailun muncul 27 kali. Ya, karena ini kalau benar sempat ngitung betul di kelas al-wailun itu muncul di dalam Al-Quran 27 kali. Di surat Al-Mursalat saja dia muncul 10 kali. Fawailul lil mukadzib, fawailul yawma idzil lil mukadzibin, muncul 10 kali. Berulang-ulang dalam satu surat. Fawailul yawma idzil lil mukadzibin. Maka sungguh celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Itu terulang 10 kali dalam surat Al-Mursalat. Kalimat wailun muncul 2 kali untuk mengawali surat. Untuk di awal dia kata wailun itu muncul untuk mengawali surat 2 kali, yaitu surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah. Ya kan? Itu dua surat yang diawali dengan kata wailun. Yang lain muncul di tengah ayat, di tengah surat. Al-Ma'un. Coba kita lihat satu persatu. Nah, tapi tidak banyak-banyak, 3 saja. Yang pertama surat Al-Mutaffifin misalnya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Wailul lil mutaffifin, sungguh celaka bagi al-mutaffifin. Kita jelaskan nanti kalimat makna mutaffifin. Sungguh celaka orang-orang yang masuk kategori mutaffifin. Siapa mutaffifin itu? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang ketika dia ditakar timbangannya, dia minta untuk ditambah. Wa idza kaluhum, ketika dia menakar untuk orang lain, wa idza kaluhum awazatuhum, atau menimbang untuk orang lain, yuksirun, mengurangi. Jadi dengan dolim sudo, tapi nek tuku jalur bonus. Itu al-mutaffif. Nah, ringkasnya begini. Abdullah bin Abbas itu bercerita, ayat ini turun ketika saat itu di Madinah merajalela sikapnya orang-orang Madinah dengan suka mengurangi timbangan dan takaran. Itu merajalela di mana-mana, di pasar, semuanya mereka begitu.
Kemudian Allah turunkan ini. Nah, untuk lebih memahami makna mutafif ini, sebagian ulama menerjemahkan dari ayat itu, mutafif itu pelakunya namanya mutafif. Kalau perempuan namanya mutafifah. Kalau laki-laki namanya mutafif. Subjek. Kalau pelakunya banyak namanya mutafifun atau mutafifin. Itu kalau banyak orang. Nah, tapi aktivitasnya itu namanya tatfif. Aktivitasnya itu namanya tatfif. Pelakunya namanya mutafif. Nah, apa yang dimaksud dengan tatfif? Tatfif itu orang yang sikap suka menuntut hak tapi malas mengerjakan kewajiban. Itu namanya tatfif. Mutafif itu pelakunya orang yang suka menuntut hak tapi tidak mau atau malas mengerjakan kewajiban. Itu namanya mutafifi. Sikapnya namanya tatfif. Jadi monggo kesannya aja. Kalau ada orang yang senang nuntut, jika yang budaya badan kuning, kita nuntut, itu namanya tatfif. Sikap tatfif atau pelakunya namanya mutafif. Dan orang yang model begitu itu diancam dengan api neraka. Wailun, celaka bagi orang yang suka menuntut hak tapi malas atau tidak mau mengerjakan kewajiban. Dalam batas tertentu masih banyak kaum muslimin yang punya sikap tatfif. Kalau sholat bukan gelap, dibondungo yang kuat yang dungo semuanya. Ini lagi butuh loh. Tapi kan ibadah enggak. Nah, itu namanya tatfif. Ini ibadah bukan kuat tapi done. Akhirnya kan Allah bukan penak, bukan benar menurut itu. Ini namanya tatfif. Contoh. Ini surat Al-Mutaffif. Saya ambilkan lagi surat Al-Maun. Surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Fawailun, maka wailun, celaka. Jadi siapa? Al-musalli, yaitu orang-orang yang sholat. Siapa yang dimaksud orang yang sholat atau celaka? Diterjemahkan di ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim, yaitu orang yang lalai dari sholat. Para ulama tafsir itu menjelaskan yang masuk dalam kategori orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu ada tiga. Ini orang yang mengerjakan tiga ini berarti masuk kategori orang yang lalai dari sholatnya. Dia terancam dengan wailun lil musallin. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, tidak pernah sholat, atau orang yang sholatnya bolong-bolong, atau dia menunda-nunda sholat sampai waktunya habis. Misalnya orang yang sholat tapi kan masih nyadar, masih waktunya saya waktu sholat. Nah ini jadi menunggu sampai waktunya habis. Ngomong ngasar ya nanti jam 9 kan ngasar. Saya tinggal 10 menit maghrib. Nah, tilka sholatul munafik. Sholat yang seperti itu, sholat yang menunda-nunda sampai akhir waktu baru sholat itu dikatakan oleh Rasulullah itulah sholat orang munafik. Kenapa? Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan. Maksudnya dua tanduk setan sudah ngintip-ngintip empun menjelang terbenam. Dia baru mulai sholat dengan gerakan sholat seperti mematuk. Nah, mematuknya ayam 4 kali daripada makanan. Saking seperti itu. Nah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit yang saya buat. Ada model orang sholat itu seperti itu termasuk itu karena menunda sampai waktunya habis. Jadi apa namanya, orang yang lalai sholatnya itu satu meninggalkan sholat, dua sholatnya bolong-bolong, atau dia menunda sholat sampai waktunya habis. Ini kategori pertama. Nah, ketika ada orang yang tidak sholat itu apa punya kewajiban untuk mengqadha? Ada nggak Pak? Qadha sholat?
Secara hukum ini nggak ada, tapi prakteknya ada. Contohnya kan, contoh. Misalnya ibu-ibu ini jam 11 lebih 30, saat ini jam 11.43 ada dulu. Kudunya sebenarnya salah dulu, bapaknya tidak masjid, tapi si ibu ini udah boten. Nah, masih wae, nanti jam kali ini, jam dulu tuh, luhur, nembe aja wudu, dia datang head. Dalam kondisi itu, nanti ketika dia sujud dia wajib mengkodok sholat zuhur ya. Itu kesempatan dari jam 11.43 nanti jam 2 kok orang sholat nanti waktu ini mentek nanti belum sholat. Ngopo dalam kondisi itu dia nanti kalau sudah suci zuhurnya harus dikodok. Dia maksiat, dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Punya kesempatan sholat tapi tidak segera sholat sampai datang waktu head. Yang kedua karena memang jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau kejadian ini memang jumlahnya 7 kali lipat. Termasuk misalnya ada anak yang nakal, bukan sholat. Jadi sekolah SMA, ngomongnya nakal, sholat dulu kalau masalah hilang. Kalau tahu masalah kasar, terus masalah mati, bukan sholat dulu. Baru lulus SMA ada dengan 3 tahun ini dulu rasa hilang piye oh ya ada di foto dari foto enggak kosong. Tapi ada cerita Pak hingga bukan itu ada cerita kemarin ada saya sih pengajian tiang sepuh sakit stroke koma itu lama Pak komanya mungkin 3 minggu 4 minggu begitu meninggal dunia rampung ahli waris kumpul rapat. Bapak ini suwe ora sholat iki omah iki anu jawab Gusti Allah. Tapi jadi padha. Lah kok ora kae. Luhur ngasal maghrib pisan sesasi omane lha piye. Ya ora apa-apa ngundang jamaah masjid. Mari jamaah masjid dikumpulke, Pak. Bapak Ibu, hadirin hadirat nuwun tulung saestu. Niki pertama mungkin yasinan, nomor kali mungkin nuwun tulung panjenengan bahwa omah niku pun omah sesasi. Omah niku selawe sesupit. Awet sesupit gesang, piyambake pun enggak ada kewajiban salat. Nek nuwun panjenengan sedaya mangke bantu kula mengkodokkan salat Bapak. Jadi sak jaman niku pun ngodok salat diitung. Kowe datang dhuwur ping pira lho? Yo, sak masa ping pira. Ngoten niku. Ini sebuah sebuah pendapat yang kurang pas. Kenapa kurang pas? Yang pertama, orang yang koma itu hilang akal sudah tidak punya kewajiban sholat. Kenapa harus mempersulit diri untuk mengkodok sholat? Itu aku ya ngomong jamaah sak masjid ya malah kabeh itu. Enggak ada yang protes. Lalai tidak perhatian dengan rukun sholat. Jadi orang yang tidak perhatian dengan rukun sholat. Ya rukun sholat itu kan semua aktivitas sholat yang sifatnya rukun. Takbiratul ihram rukun, Fatihah rukun, sujud rukun, ayat rukun, kan harus dikerjakan. Kalau tidak, maka batal. Termasuk tumakninah. Tumakninah itu rukun. Mulai model yang sholat itu yo mungkin menjadikan nyawang yo begitu piye. Jadi ngomongin saya, ngomongin tiap sujud ngomongin. Misalnya ini pun menggantikan sujud. Ini mestinya ketika dia sujud dia tempelkan ini tempelkan bola. Ini mati bola Allah. Jejak, siap. Ini mati. Tapi enak modelnya cari. Buatan Pak. Jadi ini kira jejak ini kan pengen dinglo mana? Dinglo anak apa pergi yo? Ini dereng sempat nempel, kok diangkat?
sholat. Misalnya ada lagi yang terlambat misalnya terlambat ini. Ini belum sampai di sini, maksudnya sampai di sini sudah berdiri tegak, ya? Sampai Allahu Akbar. Orang kok ngomong ini? Allahu Akbar. Enggak boleh, harus sempurna dulu, tegak sempurna dulu. Tegak ini, baru Allahu Akbar. Nah, niku. Ini telat. Nah, ya, kita takbir. Begini nih kok. Jadi termasuk itu berdirinya belum sempurna. Terus ketika sujud juga itu menghilangkan membatalkan sholat. Kalau katanya dengan bacaan dia tidak bisa membaca satu bacaan, dia jadi batal. Ini kok namanya tumanina ketika rukuk, tumanina ketika sujud, tumanina setiap gerakan itu tumanina. Lah kok yang betul memang itu akal saya ngomong. Lagi mungkin kita nggak indah, jangan betul memang itu apa ini? Kan yang betul gue nengok ini kan ya lebih yuk. Apa tengeng? Misalnya tengengnya misalnya berbeda. Anu tengeng aku ngomong. Orang alasan kok gue nengok ini kan akhir. Datang tengok hukumnya. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Lalai dalam bentuk tidak melakukan sesuatu yang bisa menyempurnakan sholat. Contoh ketika berpakaian. Jadi sholat pakai baju koko, pakai peci, itu kan perintah itu. Jadi sholatnya asal-asalan itu malah menyelisih sunnah. Perintahnya apa? Surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakan pakaian yang indah setiap kali kamu masuk masjid, waktu sholat. Itu didahului. Jadi umpamanya masjid asal-asalan itu akhirnya menyelisih ayat ini. Al-A'raf ayat 31. Ini jadi apa? Nah, karena orang yang tidak memakai pakaian yang baik, tidak memakai pakaian yang indah, itu menunjukkan bahwa dia itu kurang perhatian dalam urusan sholat. Bukan hanya sisi pakaian, contoh kedua misalnya, orang yang sholat dalam keadaan apa itu tergesa-gesa, itu juga menunjukkan sesuatu yang kurang sempurna. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan alaika bisakinah wal wiqar, hendaklah kamu berjalan tenang dan sopan. Itu penyempurna sholat. Karena sempurnanya wudhu menjadi sempurna sholat, sempurnanya kita menuju ke masjid juga menjadi sempurnanya sholat. Kenapa kita diperintahkan berjalan tenang menuju ke masjid? Orang yang berjalan tenang menuju ke masjid itu berarti dia punya persiapan untuk masjid. Menurut apa? Nah, kalau mesti pakai. Itu nanti pakai mesti pakai. Nah, karena dia punya persiapan, oh iya, nah, saya akan mendatangi sholat. Maka berjalan tenang kok. Kok dilakukan waktu nih? Sama itu. Yang kedua, kenapa kita diperintahkan jalan tenang, sopan? Karena kita akan mendatangi sebuah ibadah yang agung, sebuah komunikasi yang luar biasa. Oh, kita dipanggil Bu Bupati jam 10, jam 6 buat ugia. Nah, ini kan nggak kecuali terlalu sini itu. Orang suami kan, kita tuh berangkat dengan tenang, dari persiapan. Maka itu bagian dari penyempurna ibadah sholat. Ya, 3 makna ya. Jadi meninggalkan sholat, meninggalkan rukun, tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi penyempurna ibadah sholat. Ini contoh dua termasuk penyempurna sholat apa? Yaitu merapatkan dan meluruskan sholat. Waqimus shoffi fis sholat. Fa inna iqamatis shoffi min husnis sholat. Dan tegakkanlah shof dalam sholat, karena sebetulnya menegakkan shof itu termasuk diantara ukuran baiknya sholat seseorang. Jadi lurus dan rapatnya shof itu bagian dari sempurnanya sholat. Yang lucu itu tidak ada perintah untuk menjawab sami'a wa ata'na. Ya, jadi subuh bakum fa'ina tasbih subuh min tamamis shalah sami'u wa ata'na bukan sabi jawab. Yang lucu dijawab yang lucu kayak sapi yosim itu bukan rapor bukan
bilang yang memang maksudnya kalau itu justru yang penting itu rasa penapa itu substansinya itu bukan pada jawaban. Mungkin karena yang jawab tidak tahu. Niku akhirnya jawabannya seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun sudah kita jelaskan. Sekarang lil aqabi minan nar, tumit yang tidak dibasuh dengan air wudhu. Ini menunjukkan orang yang wudhu, kemudian wudhunya itu ada tersisa di tumit, tidak terbasuh. Itu sebab utamanya karena tergesa-gesa. Oh, memang enggak itu lagi. Wudhu niku nek jenenge wong wudhune kemungsung niku sikil lho prote tok wis lagi. Boten dimoco. Padahal Rasulullah SAW disaksikan oleh para sahabat Nabi, ra'aitu Rasulullah SAW yadluku bi asabihi. Bi asabihi rijlaihi bikin sorry. Aku melihat Rasulullah ketika membasuh kaki beliau, maka beliau gosok-gosokkan dengan jari-jari tangan beliau. Jadi jari tangan itu bermain untuk memastikan air itu betul-betul masuk. Karena para sahabat Rasulullah SAW bahwa karakter kulit itu kalau kena panas tinggi dia tidak bisa menerima air langsung. Mesti banyu yang boleh apa? Mau tangan itu diobat kita diproses kerang atau wah itu mungkin kita itu bujuk barang menjaga orang bisa bukan itu mungkin tok bukan padahal semua bocok. Nah itu makanya itu termasuk taksir. Taksir itu melakukan sesuatu yang kurang dalam sholat, dalam ibadah. Nah bahkan yang lebih mengerikan lagi, Imam Ad-Dhahabi itu mengatakan salah satu indikator bahwa sesuatu itu dihukumi dosa besar adalah ketika sesuatu itu dianggap dengan neraka, maka itu salah satu tanda bahwa itu dosa besar. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, dosa besar itu apa? Dosa besar adalah sebuah dosa yang pelakunya diancam dengan siksa api neraka, maka dia termasuk dosa besar. Sirik itu jangan sama durhaka pada orang tua. Nah, kok di sini orang yang tidak serius dalam wudhu kok diancam dengan wailun? Jangan-jangan ini masuk dalam kategori dosa besar. Kenapa? Karena para sahabat itu mengatakan, kunna na'udhu, kami dulu di masa sahabat bersama Nabi, kami memandang suatu urusan itu sebagai sebuah dosa yang besar, tapi hari ini kami lihat itu sesuatu yang biasa. Nah, kita khawatir jangan-jangan yang seperti ini itu termasuk bagian dari dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan neraka. Makanya Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, ala adullukum ala ma yarfa'u bil khataya wa yarfa'u bil darajat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang amalan itu menaikkan derajat dan menghapus dosa? Mau? Nomor satu, isbabul wudu al-makar, menyempurnakan wudu ketika susah, ketika adil, ketika panas, mungkin ketika sakit, tapi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membasuh wudu itu dengan sempurna. Itu bagian dari syarat mendapatkan diangkat derajat dengan diampuni dosa. Yang kedua, memperbanyak rakaat menuju masjid. Yang ketiga adalah berduduk setelah sholat untuk menunggu sholat berikutnya. Nah, salah satu yang ada kaitan dengan kajian kita malam hari ini adalah menyempurnakan basuhan wudu ketika berwudu. Dan banyak di antara saudara kita yang wudunya ini dari sempurna. Contoh, ketika membasuh tangan, ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Maidah yang lalu, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kamu akan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku. Berarti membasuh tangan sampai ke siku. Penjelasan kalau basuh tangan dari siku nopo sampai ke siku. Saya penjelasan itu airnya itu dari siku ke tangan atau dari tangan ke siku. Jadi kan kalau pas wudhu. Jadi ketika tentram
kan di arah kene napa mriki dibuka kene. Nah, kan aslinya menurut hadis ayat dari tangan menuju ke siku. Jadi air itu dialirkan ke sini, baru jadi bukan dari siku ke tangan. Jadi perintahnya itu wa aydiyakum ilal marafiq menuju ke siku. Apalagi ya, namun kami kita, hari betul betul, anu seragame, anu tamu ketutup seragam kamu nggak usah. Jadi itu kalau ada orang yang wudu kok wudunya itu tangannya sampai sini tidak sah. Kata, ini pasti banyak pada. Pastikan. Mriki kadang-kadang dia sok bisa. Jadi kan boleh hati-hati kan, boleh ternyata nih. Itu statusnya karena status hadis ini bukan hanya umum. Semua anggota wudu kita diperintahkan untuk menyempurnakan. Jadi termasuk orang yang mendapatkan pahala barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian dia berangkat ke masjid, maka langkah-langkahnya yang satu mengangkat derajat, yang satu itu diberikan oleh Allah ketika wudunya sempurna. Bukan asal-asalan kan wudu ini bukan senana. Rokaat itu Rasulullah SAW. Seorang sahabat melihat ada seorang laki-laki yang wudu, kemudian dia masuk Masjid Nabawi, ketemu Rasulullah. Rasulullah melihat di tumitnya ada bagian dari tumitnya itu tidak terbasuh oleh kaki, oleh air sebesar jempol tangan. Berkisah sama ini. Rasulullah pensol. Maka Rasulullah perintahkan dia untuk mengulangi wudunya. Ecik kembali lagi wudunya belum sembuh. Nah, Rasulullah itu ada masih ada lagi seperti itu. Milo kita mencoba untuk memperbaiki kualitas wudu karena ini ibadah yang ringan tetapi memberikan faedah yang luar biasa. Tapi dengan syarat harus sempurna. Jadi ibadah itu harus menurut tuntunan. Kenapa? Nabi diutus untuk memberi contoh. Andai saja manusia itu boleh punya kreativitas beribadah, tidak perlu diutus Nabi. Nah, ini loh kadang-kadang apa yang pernah dilaksanakan Rasul kita coba praktekkan. Contoh misalnya wudu dengan air yang begini, terus sholat dengan sandal. Coba misalnya kita sekali waktu camping, ayo kita cukup camping tahu dulu. Nah, mungkin dipraktek nih, sholat sama Rasulullah itu pakai sandal, sepatu nggak boleh copot. Ini rasanya. Jadi dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal, itu sholat seperti apa? Itu kadang-kadang perlu supaya kita juga merasakan Rasulullah itu selama hidup dia sholat nggak pernah dilepas sandalnya kok dipakai terus. Kita nggak pernah. Ya terus wudu ya gini, ini gimana? Ya kalau sekarang mungkin ada semprotan itu lebih nyaman.